Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harjuna Wisamira Yuda dari kelas 12 TAB1 akan menjelaskan tentang prosedur apa saja yang dilakukan saat penyervisan air conditioning. Di sini ada menghubungkan manifold dan gauge set ya. Prosedur ini dapat digunakan pada saat perlu memasang manifold dan gauge set pada sistem air conditioning untuk melaksanakan salah satu dari banyak tes operasional. Prosedur servis ini diberikan dalam dua bagian, yaitu bagian pertama yang digunakan pada saat memasang sebuah manifold dan gauge set ke dalam sistem yang dilengkapi dengan service valve jenis Schrader. Lalu bagian kedua ada menjelaskan perbedaan untuk service valve jenis shut-off valve manual. Untuk bagian prosedur bagian pertama, perkakasnya adalah manifold dan gauge set yang dilengkapi dengan alat pengukur campuran dan tekanan, 3 service hose dengan Schrader adapter pin, kunci Inggris yang sesuai, pelindung mata, dan pelindung guard cover. Lepaskan tutup pelindung dari service valve stem. Tutup tersebut dibuat dari logam ringan atau plastik yang umumnya dapat dilepaskan menggunakan tangan. Lalu hubungkan manifold service hose ke kompresor, lakukan pengosongan atau purging selang servis. Lalu sistem sekarang siap uji coba. Untuk menghubungkannya yaitu hubungkan manifold hose sisi rendah warna biru ke sisi penghisap pada kompresor atau koneksi servis sisi rendah. Hubungkan manifold hose sisi tinggi ke sisi pengosongan pada kompresor atau koneksi servis sisi tinggi. Pastikan hand shut off valve katup ditutup pada manifold set sebelum langkah berikutnya. Lalu lakukan pengosongan purging selang servis, yaitu dengan menggunakan shut off valve positif pada saluran servis. Prosedur ini hanya perlu dilaksanakan sekali pada saat sebuah sistem baru dipasang, karena pendingin selalu berada dalam saluran servis dan pengosongan setiap koneksi tidak lagi diperlukan. Buang udara dari selang sisi rendah dengan cara mengengkol hand valve sisi rendah selama beberapa detik, lalu tutup valve-nya. Ulangi prosedur 3A dengan hand valve sisi tinggi untuk membuang udara dari selang sisi tinggi. Lalu kita kembali ke yang bagian keduanya, yaitu siapkan sistem. Ulangi prosedur langkah 1 dan 2 untuk valve jenis Schrader. Lalu hubungkan manifold service hose-nya. Lalu kosongkan selang servis. Ulangi langkah 3A dan 3B dalam mengosongkan selang servis. Sistem sekarang siap diuji coba. Lalu 3A dan 3B yaitu kosongkan selang servis. Dengan menggunakan perkakas service valve, putar suction valve steam selama 2 atau 3 putaran searah jarum jam. Ulangi prosedur 3A pada discharge valve steam. Sekarang sistem terbuka pada service gauge set. Lalu sistem siap diuji coba. Lalu berikutnya yaitu mengosongkan dan mengumpulkan pendingin. Ya, seperti bisa dijelaskan di sini. Lalu prosedurnya adalah seperti ini. Hubungkan manifold dan gauge set ke dalam sistem. Hubungkan recovery unit ke manifold dan gauge set selang bagian tengah. Buka kedua manifold tinggi dan rendah secara penuh. Buka valve pada recovery tank. Nyalakan recovery unit. Biarkan pendingin mengalir dari sistem. Matikan recovery unit dan tunggu selama 5 menit agar pendingin bio out dari oli. Ulangi lagi langkah 5 dan 6-nya, lalu tutup semua manifold dan recovery tank valve. Lalu yang berikutnya adalah mengevakuasi sistem. Sistem air conditioning harus dievakuasi pada saat sistem diservis hingga sistem dibersihkan dari pendingin. Evakuasi membersihkan sistem dari semua udara dan kelembapan yang telah masuk ke unit tersebut. Ketika tekanan dalam sistem air conditioning diturunkan, suhu didih air atau kelembapan yang terdapat dalam sistem juga diturunkan. Uap air kemudian dapat ditarik keluar dari sistem. Dan di sini ada tabel variasi dari titik didih air di bawah vakum pada permukaan laut. Lalu mengevakuasi sistem. Perkakas yang diperlukan adalah service valve wrench, hand wrench, guard cover, manifold dan gauge set, pompa vakum atau stesen pengisi, dan kacamata pengaman. Untuk prosedurnya adalah sebagai berikut. Persiapkan sistem, hubungkan manifold dan gauge set, lakukan purging pada sistem seperti yang sebelumnya. Pasang manifold hand valve sisi tinggi dan rendah dalam keadaan tertutup. Hubungkan manifold hose bagian tengah pada pompa vakum dan buka akses valve. Lalu evakuasi sistem. Bagaimana evakuasi sistem?
Evakuasi sistem yaitu pertama, nyalakan pompa vakum, buka manifold hand valve sisi rendah, dan perhatikan compound gauge needle. Setelah 5 menit, compound gauge harus menunjukkan di bawah min 70 kPa, dan jarum pengukur sisi tinggi harus berada sedikit di bawah indeks 0 pada pengukur. Jika jarum sisi tinggi tidak turun di bawah 0, maka pemblokiran sistem terindikasi. Jika sistem tersumbat, hentikan evakuasinya. Operasikan pompa selama 15 menit dan observasi pengukur. Sistem harus berada pada suatu kevakuman dari min 91 hingga min 99,5 kPa. Tutup vakum akses valve dan kedua manifold hand valve. Biarkan unit selama 15 menit untuk memeriksa adanya kebocoran. Jika compound gauge needle naik yang mengindikasi hilangnya kevakuman, maka terdapat kebocoran. Hal ini harus diperbaiki sebelum evakuasi dilanjutkan. Jika tidak terdapat kebocoran, lanjutkan lagi evakuasinya. Lalu yang ketiga, step ketiga adalah selesaikan evakuasinya. Lalu step keempatnya adalah periksa kejanggalan pada sistem. Lalu mengisi sistem. Dua metode untuk mengisi suatu sistem air conditioning otomotif terdapat dalam prosedur servis berikut ini. Yang pertama dari sumber yang banyak, dan yang kedua dari stasiun DLO Charge Charging Station. Perhatikan juga berbagai bahayanya. Perkakasan yang diperlukan yaitu service valve wrench, hand wrench yang sesuai, pelindung mata, guard cover, manifold dan coatshed, can tape, dan timbangan. Prosedur mengisi sistem. Persiapkan sistem. Hubungkan selang manifold dan gauge, lakukan purging pada sistem, lalu evakuasi. Bagian 1, mengisi dari sumber banyak atau bulk source. Hubungkan kontainer pendingin dan lakukan purging pada sistem, lalu periksa penyumbatan pada sistem. Lalu dari stasiun DLO Charge Charging Station. Bagian 2, mengisi dari sistem DLO charge. Periksa skala tekanan pada puncak silinder DLO charge, catat bacaannya. Putar penutup bening bagian luar agar sesuai dengan bacaan alat pengukur tekanan. Sebagai contoh, suhu sekeliling sebesar 26 derajat Celcius adalah sesuai dengan bacaan 550 pada alat ukur tekanan. Pada gilirannya sesuai dengan 5,5 bar pada skala silinder. Oleh karena itu, putar silinder hingga tanda 5.5 pada skala atau dengan menggunakan angka imperial. 75 PSI adalah sesuai dengan tanda 75 pada silinder. Dan cara mengisi DLO charge stasiun adalah sebagai berikut. Cara mengisi DLO charge stasiun, alat yang diperlukan adalah DLO charge stasiun, bulk refrigerant container, dan recovery unit. Lalu perhatikan juga berbagai bahayanya. Cara mengatasi kebocoran pada sistem. Terdapat 4 metode populer untuk mendeteksi kebocorannya. Yang pertama adalah gelembung sabun, gas halide, elektronik halogen, dan tes zat warna. Prosedur servis ini diberikan dalam 4 bagian, yaitu bagian pertama dengan metode larutan sabun. Pertama, siapkan detektor kebocoran. Lalu beri larutan pada semua sambungan dan atau area yang dicurigai dengan menggunakan sebuah dauber yang dilengkapi dengan larutan komersial. Lalu kebocoran akan terpapar ketika gelembung terbentuk. Ikuti pengecekan sebagaimana dijelaskan dalam sistem perbaikan untuk semua metode. Metode kedua, dengan metode gas halide. Siapkan detektor kebocoran, buka valve dan nyalakan gas sesuaikan untuk memperoleh nyala yang rendah, yaitu yang membakar kira-kira 12 mm di atas reaktor plate. Biarkan nyala api terbakar hingga reaktor plate rembaga menjadi berwarna merah buah ceri. Kecilkan nyala api hingga menjadi kira-kira 6 mm di atas atau hampir sama dengan reaktor plate. Jika terdapat pendingin, maka akan terjadi perubahan warna dalam nyala api di atas reaktor plate. Periksa adanya kebocoran dalam sistem air conditioning. Lalu bagian ketiga,
Metode elektronik halogen. Siapkan detektor kebocoran. Pastikan bahwa baterai unit tersebut terisi. Nyalakan unit tersebut. Jika unit memiliki knop kepekan setel knop tersebut hingga terdengar bunyi tik yang reguler. Jika perlu, berikan periode pemanasan. Jika detektor kebocoran akan digunakan di dalam sebuah kendaraan, ingat bahwa dashboard, karpet, tempat duduk masing-masing mengeluarkan gas sendiri. Sedangkan jika unit dinyalakan di luar kendaraan serta kemudian dibawa masuk, maka dapat memberikan sinyal yang salah, di mana sebenarnya tidak terdapat kebocoran. Periksa adanya kebocoran pada sistem. Gerakan selang pencari search how di bawah sebuah sambungan dan hubungkan. Lepaskan semua selang vakum tersebut pada sistem. Periksa jalan masuk selang vakum untuk melihat adanya uap pendingin. Jika suatu kebocoran ditemukan, maka detektor akan bereaksi. Bunyi reguler akan menjadi bunyi yang konstan atau bunyi akan sama sekali terhenti. Jangan membiarkan probe atau perhubungan dengan pendingin lebih lama dibandingkan dengan yang diperlukan untuk menemukan kebocoran. Berbagai sistem. Setelah kebocoran ditemukan, lakukan purging pada sistem. Berbagai kebocoran sebagaimana ditunjukkan. Tambahkan oli dan pendingin. Jika tidak ditemukan kebocoran, lakukan purging pada sistem, evakuasi dan isi sistem sebagaimana dijelaskan dalam purging dan mengumpulkan pendingin. Laksanakan prosedur service yang lain sebagaimana diperlukan. Lalu bagian 4. Metode penelurusan dengan zat warna. Larutan penelusuran atau zat warna dapat dilaksanakan pada suatu sistem air. Zat warna menunjukkan lokasi yang tepat dari suatu kebocoran dengan meletakkan suatu lapisan berwarna sedikit kebocoran tergantung dari zat warna yang digunakan. Persiapkan sistem. Hubungkan manifold dan gauge ke sistem. Lakukan purging pada sistem. Hubungkan dye adapter pada hotspot bagian tengah dan ke botol pendingin. Tuangkan jumlah larutan zat warna yang diperlukan ke dalam adaptor atau injektor. Isi sistem secara normal, yaitu dengan menginjeksikan larutan zat warna bersama dengan pendingin. Nyalakan mesin dan pasang pengontrol untuk pendinginan maksimum. Lalu observasi sistem. Observasi selang dan fitting untuk melihat tanda-tanda larutan zat warna. Jika tidak terdapat tanda-tanda kebocoran, atur agar kendaraan siap sedia pada keesokan hari untuk diagnosa lebih lanjut serta perbaikan. Jika satu atau lebih kebocoran terdeteksi, lakukan perbaikan sebagaimana diperlukan. Larutan zat warna dapat tetap berada di dalam sistem atau menyebabkan suatu kerusakan. Lalu persiapan untuk semua metode. Persiapkan sistem. Hubungkan manifold dan gauge ke sistem. Pasang manifold dengan posisi tinggi dan terendah dalam posisi tertutup. Tentukan adanya pendingin dalam sistem. Jika pengisian pendingin di sistem tidak cukup, lanjutkan dengan langkah 2. Tambahkan pendingin untuk tekanan tes kebocoran. Pasangkan selang manifold bagian tengah ke kontainer pendingin. Buka valve service kontainer pendingin dan lakukan keluarkan udara dari selang bagian tengah. Buka manifold hand valve sisi tinggi sampai tekanan 350 kPa dicapai pada gauge sisi rendah. Kemudian tutup valve sisi tinggi. Tutup valve service kontainer pendingin dan lepaskan selang. Kini sistem siap untuk uji kebocoran. Lalu menyetel saklar termostat. Termostat mengontrol suhu evaporator dengan memutar clutch. Termostat telah dipasang di pabrik. Ketinggian daerah yang berbeda serta kondisi kelembapan membuat termostat harus diperiksa dan kadang-kadang disesuaikan dengan kondisi lokal. Perkakasan yang diperlukan yaitu termometer servis, manifold dan gauge, obeng kecil baik Phillips maupun obeng dengan mata yang lurus. Lalu prosedurnya. Siapkan sistem untuk servis. Hubungkan manifold dengan gauge ke dalam sistem. Nyalakan engine dan pasang hingga beroperasi pada 1500 sampai 1700 rpm. Pasang alat pengontrol air conditioning untuk pendinginan maksimum. Operasikan sistem selama 5 sampai 10 menit dengan termometer yang dimasukkan ke dalam pusat ventilasi jalan keluar udara. Periksa operasi termostat. Pasang termostat pada posisi full on atau start dengan jarum jam. Pasang blower pada kecepatan rendah atau medium. Perhatikan manifold compound gauge. Lalu observasi tekanan manifold dari sisi tinggi pengukur. Bandingkan bacaan termometer dengan hubungan antara tekanan dan suhu sesuai dengan spesifikasi pabrik pembuat. Periksa titik berhenti dan titik mulai termostat. Lalu menyetel termostat switch. Kembalikan sistem ke servis dan itu dia prosedur menyetel saklar termostat. Terima kasih sudah membaca dan memahami presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya buat.
Akhir kata dari saya, Waalaikumsalam.